Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, mahasiswa mata kuliah Client Server Programming ya. Terima kasih sudah datang lengkap ya di dua pertemuan terakhir ini. Nah, sekarang kita sudah masuk ke minggu 3 sama 4 nih. Kita akan bagi materi ini untuk 2 minggu, yaitu materinya adalah TCP dan UDP. Nah, ini adalah materi yang paling saya tunggu-tunggu nih, karena di sini kita benar-benar mulai coding jaringan yang sesungguhnya. Nah, hari ini dan minggu depan kita akan coding bersama, debugging bersama, dan melihat langsung bagaimana aplikasi client server bekerja di dunia nyata. Nanti silakan dibuka laptopnya, siapkan Python, dan siapkan semangat untuk belajar lebih banyak. Mari kita mulai perkuliahan hari ini. Nah, sebelum kita masuk, ini adalah outline lengkap untuk 2 minggu ke depan ya. Kita mulai dari capaian pembelajaran dan tugas, kemudian pengantar soket programming, jenis-jenis soket, fungsi dasar soket API, lalu fokus di minggu 3 ini kita adalah TCP programming dengan karakteristiknya apa, echo server dan kliennya, alur pengembangannya, serta tugasnya. Kemudian di minggu 4 kita akan fokus di UDP socket programming, di mana kita akan bahas karakteristiknya, perbandingan, kita akan coba echo server dan kliennya, kemudian alur pengembangan tugasnya. Selanjutnya kita tutup dengan rangkuman dan referensi serta penutup. Nah, saya sengaja gabungkan minggu 3 dan 4 ini dalam satu slide ini supaya kalian tahu big picture-nya seperti apa. Nah, seperti itu. Capaian pembelajaran kita untuk 2 minggu ini sangat jelas dan powerful ya. Pertama, mahasiswa mampu memahami dan membangun aplikasi berbasis socket programming. Nah, indikator pencapaiannya kalian harus bisa merancang, mengimplementasikan, dan debugging aplikasi client server dengan baik, diukur dari keberhasilan tugas dan presentasi dengan keberhasilan tugas gitu. Nah, tugasnya dibagi dua. Untuk minggu 3 kita akan membangun TCP echo server dengan klien dasar. Kemudian untuk minggu 5 kita akan membangun aplikasi chat sederhana tapi menggunakan UDP. Nah, bagaimana dinamikanya kalau kita bikin aplikasi chat dengan UDP seperti itu. So, kita mulai materinya dengan sebuah pertanyaan dasar nih. Apa itu soket? Nah, kalau dari definisi, soket itu adalah antarmuka atau endpoint komunikasi antar proses, di mana baik di suatu komputer localhost maupun antar mesin yang berbeda melalui jaringan. Nah, dengan soket, aplikasi kalian bisa mengirim dan menerima data menggunakan protokol TCP atau UDP. Nah, setiap soket biasanya diidentifikasi oleh kombinasi unik antara IP address sama nomor port atau port number. Nah, analogi yang paling saya suka adalah selalu saya pakai selama beberapa tahun mengajar ya. Itu bayangkan soket ini seperti stop kontak listrik. Nah, kalian colokkan kabel untuk buat koneksinya. Listriknya adalah seperti data yang langsung mengalir. Kalau tidak dicolok maka datanya tidak akan mengalir. Nah, kalau kalian lihat di diagram sebelah kanan, klien ini terhubung langsung dengan si server melalui soket. Nah, contoh dunia nyata seperti kalian buka WhatsApp gitu ya, atau buka browser, buka game online. Nah, di belakang layar tuh ada ribuan soket yang bekerja sebenarnya. Nah, coba saudara-saudari bayangkan kalau tidak ada soket, bagaimana aplikasi di HP kalian bisa berkomunikasi dengan server di Amerika sana misalnya. Nah, tentunya tidak bisa ya. Seperti itu. Yang ingin menambahkan analogi lain, silakan. Selanjutnya kita bahas jenis-jenis soket. Nah, ada dua jenis soket utama yang kita pakai sepanjang semester ini. Pertama adalah stream socket. Ini menggunakan TCP, dimana untuk tipe soket ini kita connection oriented.
Nah, artinya harus bangun dulu koneksi menggunakan metode three-way handshake gitu ya. Dan dia adalah reliable, datanya terurut dan bebas dari error. Sehingga soket ini cocok untuk aplikasi yang butuh keandalan tinggi. Contohnya seperti web browser gitu ya, email, file transfer, aplikasi banking dan semacamnya. Nah, kalau kalian lihat di di slide ini, TCP itu seperti kurir yang sangat teliti nih, seperti di kotak hijau ini. Nah, kedua itu kita akan menggunakan datagram soket namanya, atau biasa kita gunakan sock_diagram. Nah, ini dia menggunakan UDP, sifatnya adalah connectionless, tidak perlu handshake, dan dia tidak reliable. Paket bisa saja hilang atau tidak terurut. Nah, kelebihannya overheadnya sangat kecil dan super cepat. Ini cocok untuk aplikasi real time ya, seperti video call, live streaming, game online, DNS sama Zoom. Zoom itu dia menggunakan UDP tuh untuk mengirimkan video-videonya. Nah, kotak oranye ini seperti kurir motor ojek online yang cepat tapi tidak janji paketnya sampai tepat waktu. Nah, gitu. Nah, kalau kalian bikin aplikasi chat misalnya seperti WhatsApp, itu lebih cocok pakai apa? TCP atau UDP. Nah, kalau kalian bikin aplikasi video conference seperti Zoom misalnya, atau seperti MS Team, itu pakai apa cocoknya? TCP apa UDP? Nah, pastinya menggunakan tipe soket yang berbeda ya, karena tergantung dengan jenis dan karakteristiknya. Nah, ini adalah salah satu slide yang penting ini untuk pemula seperti saudara-saudari mahasiswa di pemrograman berbasis jaringan, fungsi dasar dari soket API. Nah, kalau kalian lihat diagram besar di tengah-tengah ini peta perjalanan dari sebuah soket itu. Pertama, kita akan membuat soket baru seperti membeli stop kontak gitu ya. Kemudian kita bind atau kita ikat stop kontak itu ke IP atau port yang ada di server. Kemudian kita lakukan listen. Ini mendengarkan koneksi yang masuk, biasanya menggunakan TCP server nih. Kemudian accept atau menerima koneksi dari si klien. Nah, sampai di sini di sisi klien akan dilakukan hal berikut. Pertama, klien akan connect dulu, itu mencoba menghubungi si soket dari si servernya, kemudian melakukan send atau receive data melalui port yang sudah accept oleh si server. Nah, bedanya kalau di UDP dia menggunakan send to sama receive from, tapi kalau di TCP dia menggunakan send sama receive. Nah, kalau di UDP dia send to sama receive from tanpa adanya koneksi. Nah, setelah itu kalau semua koneksi sudah selesai barulah di close. Nah, ini silakan dihafal ya urutannya saudara-saudari mahasiswa, karena ini akan berulang kita gunakan untuk live coding nantinya. Nah, kita masuk ke karakteristik utama dari TCP ini. Nah, ini merupakan fokus dari minggu ketiga kita, di mana karakteristik TCP yang membuatnya andal adalah pertama, jangan lupa ya connection oriented, yaitu harus ada three-way handshake. Kemudian reliable, di mana data itu ada acknowledgement-nya, ada retransmisinya, dan ada urutannya. Ada stream based, di mana data seperti sungai byte ya. Nah, tidak ada batasan pesan. Ada flow control sama congestion control. Untuk flow control kita digunakan untuk mencegah pengirim membanjiri penerima. Ini kita digunakan untuk mencegah seorang klien itu memenuhi kemampuan si server untuk melayani. Nah, kemudian dari sisi congestion control itu gunanya adalah untuk menyesuaikan laju pengirim dengan kondisi jaringan. Kalau jaringan lagi crowded, maka laju pengirim akan kita batasi gitu ya. Nah, analoginya seperti dua orang yang mau ngobrol serius tuh biasanya. Harus saling sapa dulu dan konfirmasi dulu sebelum bicara panjang. Contohnya seperti kalian kalau buka website. Nah, browser kalian itu dia biasanya menggunakan TCP itu. Nah, kalau pakai UDP biasanya halaman webnya bisa rusak atau hilang separuh.
Nah, ada nggak yang pernah mengalami websitenya loading setengah-setengah ya? Setengahnya gambarnya hilang, setengahnya gambarnya ada. Nah, itu biasanya karena TCP-nya bekerja keras memperbaiki paket yang hilang. Biasanya kondisinya jaringannya lagi penuh atau bandwidth-nya kecil. Jadi ada banyak paket yang hilang, ada banyak paket yang eh, putus di tengah jalan. Jadi terpaksa mengulangi lagi pengiriman sampai semua paketnya bisa diterima oleh si kliennya. So, sekarang saatnya kita live coding pertama. Nah, ini adalah contoh kode TCP echo yang sangat simpel dan sederhana. Jadi di sini servernya akan kita buat bin ke hostnya, IP-nya adalah 127.0.0.1. Ini adalah IP dari untuk loopback biasanya ya. Jadi kita bisa menghubungkan ke komputer kita sendiri. Nah, port yang akan kita gunakan adalah port 65432. Nah, ini program ini gunanya adalah sederhana sebenarnya. Kita akan membuka soket di servernya di sini ya. Perhatikan with socket, titik socket. Nah, socket ini artinya adalah kita menggunakan IP, kemudian sock stream arti kita menggunakan TCP as. Ini apa propertinya, bin ini kita bin dulu intinya, soketnya, hostnya berapa, portnya berapa. S listen berarti kita mulai listen untuk ininya, soketnya. Kemudian gini ya, print server berjalan di port berapa sama hostnya, IP-nya berapa. Ini untuk memunculkan teks di servernya. Dan baru kita accept connection. Nah, jika ada koneksi yang muncul dari si server, nah, maka akan munculkan teks di servernya terhubung dengan berapa IP address si kliennya. Nah, jika true selama terhubung, maka apa yang dilakukan adalah data yang diterima dari connection itu akan diprintkan ke si terminal, kemudian dikirimkan lagi connection send all, data dikirimkan lagi ke si kliennya. Nah, kemudian di sisi klien kita akan melakukan pertama, kita buka dulu soketnya. Kemudian di sini kita lakukan connect ke IP sama port yang sudah ada soketnya gitu ya. Kemudian kita ketika munculkan pesan untuk input pesan di klien. Setelah klien input pesannya, baru kita kirim pesannya ke server melalui soket yang sudah kita buka tadi. Nah, kemudian jika ada data diterima dari si server, maka diprintkan lagi ke terminal. Nah, mari kita lihat contoh programnya. Di sini versi server, ini versi klien nih. Nah, ini sama dengan yang di PowerPoint ya. Ini juga sama yang di PowerPoint. Mari kita jalankan untuk versi servernya dulu. Nah, muncul tulisan bahwa echo server sedang berjalan di 65432. Kita jalankan servernya, berarti sekarang kondisinya si server sedang siap menerima koneksi nih. Nah, sekarang kita jalankan si kliennya. Nah, kita coba inputkan misalnya ini adalah pesan dari klien, kirimkan ulang ke saya klien 1 misalnya. Kalau kita tekan enter ini, maka pesan ini akan dikirimkan ke si server. Server akan mengembalikan pesan yang sama ke kita. Coba ya. Nah, itu dia. Ini adalah pesan dari klien, kirimkan ulang ke saya klien 1. Kalau mau ubah silakan dicoba. Tinggal diedit saja ininya. Nah, silakan dieditlah variabel ini. Nah, seperti itu. Nah, di echo server juga kebaca ya, echo dari server ini. Ini adalah pesan dari klien, kirimkan ulang ke saya klien 1.
Nah, seperti itu contoh ya, sederhana, yang paling sederhana. Nah, nanti silakan dicobakan di laptopnya masing-masing ya. Kemudian kita lihat alur komunikasi dari TCP Echo tadi. Nah, kalau kalian lihat di diagram alur ini dengan seksama, pertama dari sisi server kita akan sampai di sisi accept gitu ya. Nah, di sini akan diblok, nanti itu akan dilakukan blocking untuk menunggu kliennya connect dulu. Nah, ketika ada koneksi dari klien dan klien mengirimkan data, barulah data itu dikembalikan ke si klien dengan sehingga kliennya menerima lagi data tadi dengan receive, barulah ditutup koneksinya. Nah, seperti contoh tadi ya, kalau kalian lihat di ini. Nah, ditutup dengan data, decode, dan selesai. Ini juga data decode, connection send all data, maka dia akan tertutup langsung koneksinya. Nah, kalau kalian mau lihat detailnya, nanti silakan kalian gunakan Wireshark seperti yang kita lakukan minggu lalu. Kalian akan bisa lihat detailnya seperti apa, urutannya seperti apa. Nah, untuk lebih paham, silakan dikerjakan tugasnya yang job sheet-nya ya. Di job sheet itu ada beberapa langkah. Sebentar Bapak buka dulu job sheet-nya. Nah, di job sheet ini di paling atas adalah teori dulu ya. Kemudian apa yang kalian lakukan? Pertama, kalian buka, install dulu Python-nya di Linux-nya. Silakan dibuka Ubuntu WSL-nya. Kemudian diinstal Ubuntu Python versi 3. Silakan diikuti langkah-langkah ini. Kemudian untuk Windows silakan diinstal juga Python versi Windows. Nah, kemudian lakukan sampai semuanya selesai, diverifikasi untuk versi installnya apakah sudah berjalan atau tidak. Kalau di VS Code bisa kalian cek sendiri ya. Kita bikin terminal baru, dan masukkan perintah Python version. Nah, di sini terlihat bahwa komputer Bapak sudah menginstal Python versi 3.11. Nah, setelah itu silakan dibuat file baru ini untuk servernya. Kemudian dijalankan. Perintahnya adalah Python, kemudian nama file tadi. Setelah itu buat untuk versi kliennya. Jalankan juga. Nah, tugasnya adalah pertama buat dan jalankan aplikasi TCP Echo tadi sesuai dengan langkah yang di atas. Pastikan komunikasi antar server Ubuntu sama klien Windows berjalan dengan baik. Nah, jadi nanti servernya di Ubuntu, kliennya di Windows. Jadi pastikan IP-nya itu benar ya. Nah, pastikan IP-nya benar. Nih, IP yang ini pastikan benar nih. Nah, di Ubuntu itu untuk melihat IP-nya, sebentar Bapak buka dulu terminal kita. Untuk melihat IP-nya, gunakan perintah IP A. Nah, ini IP dari Ubuntu-nya. Nah, nanti silahkan diketikkan di sini programnya. So, bagaimana cara kita terhubung ke WSL kita? Bagaimana cara kita coding di WSL kita? Silahkan dibuka VS Code. Kemudian ambil di extension. Kita Bapak close dulu ya. Ambil di extension. Silahkan kalian cari WSL namanya. Nah, ini silakan diinstal. Sama ini jangan lupa juga diinstal remote development sama WSL ya.
Nah, dua ini kalau sudah diinstal, biasanya akan muncul di bagian bawah sini logo remote open remote window ya. Nah, di sini silakan diklik. Kemudian silakan kalian pilih connect to WSL using distro. Atau ini juga bisa. Nah, kalau Bapak mau kalau klik yang ini kita bisa pilih nih sistem operasinya mau pakai yang mana. Nah, kebetulan untuk yang ini Bapak coba pakai Debian karena Bapak pernah install Debian. Kalau kalian cuma pernah install Ubuntu, silakan digunakan Ubuntu boleh. Nah, di sini kita ada proses loading dulu ya. Membuka untuk WSL-nya. Kita akan meremote WSL Debian-nya. Sini kita buka foldernya dulu. Silakan boleh di home-nya. Nah, di sini silakan dibuat folder baru, misalnya minggu 3 server. Nah, di sini silakan diinstal ya, jangan lupa Python-nya. Apa cek dulu apakah pernah install Python di sini apa belum. Version. Nah, sepertinya belum. Kalau belum, kita install dulu Python-nya. Salin ini sudo apt update. Bentar. Dan kita install Python-nya. Ingat ya, untuk bisa terhubung antara server sama klien harus pasti, harus jelas IP-nya berapa sama portnya berapa. Yang pasti portnya harus sama. Nah, sekarang sudah diinstal sepertinya Python-nya. Nah, Python 3 di sini. Oke. Kita bikin programnya. New file. Nama filenya apa tadi? Nih. TCP echo server.py. Kemudian kita copy lagi programnya yang ini. Nah, kita bersihkan dulu. Ini kita cek IP-nya berapa. IP A. Di sini IP-nya adalah ini ya. Silakan diganti di sini alamat IP-nya nih sesuai dengan alamat IP si servernya. Nah, kalau sudah silakan dicoba run Python in dedicated terminal. Nah, di sini servernya sudah berjalan ya. Nah, sekarang kita buka di versi Windows-nya. Buka VS Code lagi. New window.
Ini untuk VS Code yang di komputer Windows nih. Kita buka folder untuk tugasnya. Nah, ini untuk tugasnya. Perhatikan bedanya ya. Kalau yang VS Code yang di USL Debian itu ini ada tulisan Debiannya nih. Nah, USL Debian, tapi kalau yang di Windows tidak ada tulisannya. Nah, sekarang kita masukkan untuk versi kliennya nih, Bro. Ini adalah codingannya. Sudah Bapak salin dari job sheet-nya ya. Nah, ini silakan diganti menjadi alamat IP dari si servernya yang tadi. Nah, nih, silakan disimpan. Coba kita jalankan. Nah, sepertinya sudah terhubung. Ya. Satu sisi di server. Nah, kita lihat servernya ternyata sudah terhubung ya, terhubung dengan ini IP dari si kliennya. Kita coba kirim pesan echo dari klien. Echo dari klien. Itu misalnya. Nah, apakah sampai di server? Mari kita lihat. Ya, sampai di server, menerima pesan echo dari klien nih. Nah, karena sudah menerima pesan maka ditutuplah koneksinya. Nah, ini ingat ya, pastikan IP dari servernya itu betul. Nah, yang di klien ini adalah alamat IP untuk si servernya. Nah, tugas kalian tidak cukup sampai di situ. Nanti kalau sudah bisa running koneksi echo-nya, silakan kembangkan fitur tambahan. Ini boleh menggunakan AI nih. Silakan minta bantuan AI untuk mengasistensi kalian untuk membuat debugging programnya. Pertama, tambahkan logging sederhana untuk mencatat waktu pengiriman dan penerima pesan. Kemudian modifikasi kode untuk menangani beberapa koneksi klien secara berturut-turut. Jadi silakan dibuka beberapa klien sekaligus, nanti 2, 3 atau 4 klien. Nah, jadi di klien yang di Windows silakan nanti jalankan beberapa klien sekaligus ya. Coba Bapak apa lagi? Bapak tes lagi. Kita buka yang servernya, kita running. Ini sudah running. Kita jalankan beberapa klien sekaligus. Nih klien 1, buka lagi. Kita buka lagi klien 2-nya. Nah, apa katanya nih? No connection could be made because target machine actively refused it. Nah, silakan dilakukan analisa ya, kenapa tidak bisa terhubung lebih dari satu klien. Kemudian lakukan eksperimen dengan menambahkan pengenaan error jika koneksi terputus atau pesan tidak diterima dengan benar. Nah, setelah itu coba pertanyaan analitik ini 1, 2, 3, 4. Nah, itu saja untuk minggu 3. Silakan dikerjakan. Nah, selanjutnya saudara, untuk minggu 4 kita akan bahas connectionless karakteristik dari UDP. Nah, untuk UDP ini karakteristiknya pertama, dia sangat berbeda dengan TCP ya. Pertama, dia connectionless, tidak perlu handshake. Kemudian dia itu unreliable, artinya paketnya bisa hilang, duplikat atau tidak berurut. Dia message based, jadi setiap pengiriman adalah datagram utuh. Tidak ada flow control, bisa saja pengirim membanjiri jaringan ya. Dan dia overheadnya kecil, jadi hanya 8 byte. Sehingga tipe soket ini cocok untuk aplikasi yang toleran terhadap kehilangan paket seperti VoIP, video streaming, dan game.
Contoh nyata, ketika kalian main Mobile Legend misalnya. Nah, kalau kalian pakai TCP, itu akan terjadi lag berat tuh, karena perlu dilakukan transmisi ulang untuk memastikan bahwa sebuah karakter itu bergerak ke sini atau tidak gitu. Nah, kalau kita lihat perbandingan TCP dan UDP secara detail nih. Nah, tabel perbandingannya. Pertama, TCP itu dia connection oriented dan dia ada reliabilitasnya, reliable. Kemudian dia terurut, ada flow controlnya, overhead tinggi, dan dia cocok untuk HTTP sama FTP. Untuk UDP dia connectionless, unreliable, tidak terurut, overheadnya rendah, dan cocok untuk DNS, VoIP sama streaming. Nah, kalau kamu misalnya kalian bikin aplikasi untuk bank misalnya, mana yang cocok nih, UDP apa TCP? Nah, kalau kalian bikin aplikasi live score pertandingan bola, kira-kira mana yang penting? TCP apa UDP? Nah, silakan dipikirkan ya. Kira-kira mana yang cocok tuh kalau live score pertandingan bola? Nah, untuk minggu 14 ini adalah contohnya. Kita akan buat echo server menggunakan UDP. Nah, seperti yang sama ya, tapi ini mirip dengan tugas minggu lalu, tapi kita menggunakan soket yang berbeda nih. Kalau kalian lihat sini, dia menggunakan sock underscore diagram. Nah, pertama soket UDP-nya kita bikin dulu. Di sini kita buat soketnya. Ini connection AF underscore inetnya artinya kita menggunakan soket yang menggunakan protokol IP. Ini soket underscore sock diagram berarti kita menggunakan soket UDP ya. Kemudian ini kita bin untuk ininya, IP sama portnya kita bin. Lalu di sini kita mulai looping ya. Di sini kita mulai looping nih untuk perhitungan echo-nya. Nah, kalau kalian perhatikan ya, baik di sisi client sama server tidak ada perintah connect nih, dan tidak ada juga perintah accept. Nah, kalau kalian lihat di client ini, di sini kita bikin soketnya, di sini kita bin IP sama portnya, langsung kita lakukan pengiriman pesan tanpa adanya connect sama accept connection. Nah, mari kita lihat contohnya ya, contoh nyatanya. Seperti yang tadi, kita coba bikin folder baru dulu untuk minggu 4. Kita coba salin codingnya. Nah, sekarang kita coba jalankan untuk di servernya. Jangan lupa IP-nya ya, kita ubah sesuai dengan IP dari si server kita. IP-nya adalah ini. Jalankan di terminal baru misalnya.
Nah, server UDP berjalan di IP ini. Nah, di kliennya baru kita buka. Pastikan IP servernya, jangan lupa. Tutup dulu yang lama ini biar tidak salah-salah. Nah, kita lihat di servernya apakah sudah terhubung. Tidak ada ya, karena ini UDP, jadi kita tidak tahu apakah ada connection atau tidak. Untuk si klien tinggal mengirimkan saja apa itu pesannya, tes echo 1 misalnya. Nah, ternyata si server langsung membalas ya. Nah, nih pesan dari ini ya. Pesan dari si klien adalah tes echo 111. Coba kita lanjutkan lagi. 2, 3, 4. Apakah terkirim ke server? Ya, terkirim ke server keempat-empatnya. Dan server juga membalas dengan pesan yang sama. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, RTT-nya ternyata sangat kecil nih. Nah, setelah jalan ini, apa tugas kalian? Kita lihat dulu alur komunikasinya. Pertama, datagram di UDP jauh lebih sederhana. Kita cuma perlu buka soket dulu, kemudian kita bin, langsunglah kita lakukan receive from. Kita akan menunggu data itu diterima. Nah, jika ada diterima datanya, kemudian si klien akan membuka soket dulu, kemudian langsung mengirim data ke si server. Nah, jika datanya diterima, maka akan dikirimkan lagi oleh si server ke si klien. Klien akan menerimanya, barulah menutup koneksi. Nah, seperti ini. Setiap datagram ini dia bawa alamat sendiri ya. Jadi tidak ada koneksi yang permanen. Dan ini sebabnya UDP ini sangat cepat, tapi kalian harus handle reliability secara sendirian kalau butuh. Nah, kalau butuh reliability, maka harus dilakukan handle secara program ya, untuk mengecek apakah filenya lengkap atau tidak, apakah filenya diterima atau tidak. Nah, untuk pengembangannya silakan. Pertama, kalian bikin kliennya dapat mengirimkan pesan berulang sampai saat kalian mengetik tulisan exit. Nah, modifikasi kode echo-nya agar bisa mengirimkan berulang dan menampilkan RTT seperti yang Pak contohkan tadi ya. Tambahkan delay acak di server, misalnya ada sleep time 2 detik untuk simulasi paket loss. Tambahkan juga penanganan error jika server tidak aktif. Nah, silakan dijawab juga pertanyaan analitiknya, ada di bawah di job sheet 4. Silakan dijawab yang 4 ini. Ini tidak boleh menggunakan yang 5 ini ya, ini tidak boleh menggunakan AI. Jadi pastikan kalian ketik ulang apa yang ada di AI-nya. Tujuannya apa? Supaya kalian paham apa maksud dari jawabannya, bukan hanya menyalin saja, agar tinggallah minimal di kepala kalian gitu. So, apa rangkuman untuk materi kita 2 minggu ini? Pertama, soket itu adalah endpoint komunikasi yang memungkinkan pertukaran data. Nah, kemudian ada 2 tipe utama soket, TCP sama UDP. Nah, kita sudah hafal fungsi-fungsi dasar dan sudah coba juga coding echo client server keduanya nih. Nah, kunci suksesnya adalah pahami perbedaan TCP sama UDP, pilih yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Nah, pengalaman saya, mahasiswa yang paham ini biasanya dia langsung bisa bikin proyek yang menggunakan multi klien dari minggu ke minggu-minggu berikutnya nih. Nah, ini referensinya. Selamat mengerjakan tugas ya. Pak tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.